Jemaat sekalian, Shalom, damai di hati. damai di hati. Shalom. Hari ini kita sudah memasuki peringatan Minggu-Minggu Sengsara Yesus Kristus. Maka kita akan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara pertama. Untuk itu, jemaat diundang berdiri. Sembahyang yang kudus, bila engkau gelut, ada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Dengan hati beriman, biar pergi segera, tak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mazmur 130 ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Makin dekat walaupun Jemaat silakan duduk dan kita akan mendoakan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama Tuhan atas persekutuan beribadah di hari Minggu Sengsara pertama ini.
Kami menikmati hadirat Tuhan dalam sukacita iman, mengingat pengorbanan Kristus untuk kami yang memberi jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Maka di hari ini anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, mereka akan beribadah secara khusus di aula sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon Bapak taruh roh sukacita, kegembiraan, tapi juga kesetiaan dan ketaatan bagi anak-anak untuk boleh mendengarkan berita firman Tuhan melalui pengajaran dari guru-guru sekolah minggu. Diberkati setiap mereka supaya berkat sorgawi menaungi hidup mereka kini dan di masa depan mereka. Kami menyerahkan peribadatan mereka dalam kendali dan pengaturan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimasyurkan. Dalam nama Tuhan Yesus pusat hidup kami berdoa dan bermohon. Amin. Pujian. Dengan tertib mereka akan ke aula sambil jemaat nyanyi Kidung Jemaat nomor 401 ayat 2. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di kesempatan yang indah ini Tuhan,
dalam ibadah di hari Minggu sesi yang kedua di pagi hari ini, di Minggu Sengsara pertama ini Tuhan, kami datang kepadamu sambil menaikkan pujian syukur, limpah terima kasih, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, kasih dan penyertaan-Mu begitu nyata bagi kami. Namun, sebagai manusia yang lemah dan penuh dengan kekurangan, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami sering mengecewakan hati Tuhan. Kami lalai melakukan perintah yang telah Engkau ajarkan bagi kami untuk kami perbuat. Kami seringkali tidak peduli dan mengecewakan sesama kami. Kami sering mengecewakan hati suami, istri, anak-anak, dan orang tua kami. Kami sering menutupi segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang Maha mengetahui isi dan pikiran kami, bahkan apa yang telah kami lakukan. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk itu di saat ini kami datang kepadamu sambil memohon pengampunan. Ampunilah kami atas segala salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk selalu hidup dan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Layak untuk duduk di hadirat-Mu yang kudus. Terutama ketika kami akan mendengar akan firman-Mu sebentar. Kami dilayakkan untuk menerima berkat-Mu lewat firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Mampu menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 bagian A. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ajaib benar, anugerah membaharui hidupku. Ku hilang mampu bercelah, olehnya aku sembuh. Jemaat sekalian, marilah kita membaca Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38 sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Dan mari kita membaca bagian ini secara bergantian ayat demi ayat sampai selesai.
Injil Markus pasal 8, dibaca ayat 27 sampai ayatnya yang ke-38, kita membaca bergantian. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa, harga oleh darahmu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat sekalian, mari berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Kami ada di perayaan Minggu Sengsara pertama. Kami mengingat tentang jalan Via Dolorosa Yesus sampai mati tersalib di Bukit Golgota. Sebagai umat-Mu kami dipanggil untuk memaknai sengsara dan penderitaan Yesus dalam realitas hidup nyata kami hari lepas hari. Karena itu kami butuh firman yang akan menuntun kami dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. Kami siap untuk membaca dan mendengar sabda-Mu sambil bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Seruan dari Dalam Kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal pagi. Lebih dari pengawal pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan menyanyi KJ nomor 51. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah, ada persembahan pujian dari Jemaat Kolom 10, dan setelah khotbah pujian dari Jemaat Kolom 7 dan lansia jemaat. Diundang kepada seluruh Jemaat Kolom 10 yang hadir untuk dapat membawakan pujian. Dengan judul Sejauh Timur.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kita berbahagia dan bersyukur karena Tuhan telah berkarya menuntun perjalanan hidup kita hingga sebagai umatnya kita boleh memasuki masa raya sengsara, dan di minggu ini kita merayakan Minggu Sengsara yang pertama. Oleh karena itu, atribut bahkan semua dekorasi yang ada di ruangan ini ya didominasi oleh warna ungu sebagai satu petunjuk dan lambang bagi kita bahwa sebagai umat Tuhan kita terpanggil untuk memaknai minggu-minggu sengsara Yesus. Kita sebagai gereja merenungkan penderitaan dan jalan salib Via Dolorosa yang dijalani oleh Yesus sampai puncaknya di Bukit Golgota. Dalam tradisi gereja, masa-masa sengsara ini menuntun jemaat untuk masuk dalam suasana pertobatan, memeriksa diri secara luar biasa, sehingga tiba pada kesadaran bahwa betapa mahalnya arti pengorbanan bahkan keselamatan yang dikerjakan Yesus untuk manusia dan dunia. Karena memang penderitaan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi itulah bentuk solidaritasnya, kasihnya, pengampunannya bagi umat manusia. Dan karena itu pembacaan kita sebagai warga Gemim untuk sepanjang minggu yang berjalan ini dari Mazmur pasal 130 sungguh sangat tepat untuk dibacakan dalam perayaan ini. Saudara pemazmur begitu jujur mau mengatakan bahwa ia ada di jurang yang dalam, tempat yang sangat gelap, bukan sekedar ada dalam kondisi hidup yang sulit, tapi ia terjebak dalam dosa. Dia tidak mampu menyelamatkan diri. Istilah afon, kesalahan, menunjuk pada pelanggaran moral yang membawa konsekuensi yang berat. Pemazmur nyaris putus asa karena seolah-olah berada di titik terendah dalam hidupnya, karena dia menyimpang dari kehendak Allah, dari standar Allah. Dia merasa sangat bersalah. Karena itu dia datang berseru kepada Allah. Dalam doanya, ini bukan doa yang formal, tapi ini adalah teriakan jiwa dari nurani yang sangat dalam. Karena dia menyadari akan dosa-dosanya. Dan karena itu dengan jujur dia mengakui dosa-dosanya. Karena dia terbeban dan tertekan dengan dosa-dosanya. Dan karena itu dia tidak kuasa untuk menyembunyikan diri, termasuk menyembunyikan dosa-dosanya. Karena dia paham benar bahwa Tuhan mengetahui, Tuhan melihat, kendati pun dosa yang dilakukan pemazmur di tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan tahu
Dan karena itu tersiksa tuh batin kalau nyandak mau mengaku tuh dosa. Ya. Rasa berat tuh kehidupan kalau dosa-dosa yang telah dilakukannya tidak dibuka di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang di masa kini yang melakukan dosa dan disembunyikan. Dan karena itu secara tidak langsung dosa-dosa itu mengejar-ngejar dirinya, mengambil alih sukacita dan kegembiraan dalam hidupnya, karena dosa menggerogoti hidupnya. Ada tuh lagu anak sekolah minggu, mata Tuhan melihat orang yang berbuat baik atau yang berbuat jahat. Dan menurut pemazmur, lebih baik mengaku, akui kesalahan, dan serukan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kita sok ada di jurang yang teramat dalam. Kalau boleh, Tuhan yang tidak mau ingat-ingat akang kita pe kesalahan. Sebab kalau Tuhan mengingat-ingat kesalahan dari pemazmur, tentu dia pun tidak dapat bertahan. Kalau Tuhan Allah reken-reken itu, hitung-hitung itu dosa pemazmur, maka tentu sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang lemah, dia tidak dapat bertahan, tidak dapat berdiri tegak. Dan karena itu ada gerakan hati untuk berseru dan memohon kepada Tuhan, karena dia mengakui hanya pada Tuhan ada pengampunan yang tidak ada di tempat lain. Cuma mau datang pada Tuhan dan berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan, maka dia akan diangkat dari jurang yang dalam. Dia menikmati pemulihan, pembebasan, dan kemenangan dari Tuhan. Baru lepas tuh beban-beban. Begitu kan? Tetap kalau orang bikin dosa, kalau dia belum mengaku dosa, akan dikejar-kejar oleh dosanya. Sehingga kadang-kala tidak fokus mau menjalani hidup. Ya. Mungkin orang lain dia bilang A, dia responding B. Ya. Karena tidak atau belum secara terbuka mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah. Karena memang standar Allah sempurna. Allah dapat melihat kedalaman hati dan batin manusia. Karena itu tidak perlu untuk menyelubungi dan menyembunyikan dosa. Dikatakan oleh pemazmur, padamu Tuhan ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Bukan supaya Tuhan ditakuti seperti anak-anak takut polisi dulu-dulu. Ya, bukan seperti itu. Ini menegaskan bahwa sumber pengampunan adalah Allah, dan Allah tidak memperlakukan manusia semata-mata berdasarkan kesalahan mereka. Sebab jika mereka bertobat, masih ada harapan. Terbuka peluang,
pintu pengampunan terbuka selebar-lebarnya, setinggi-tingginya, dan seluas-luasnya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau Allah hanya menghukum saja tanpa pengampunan. Manusia mungkin hanya takut secara terpaksa saja. Tapi karena ada pengampunan, maka orang yang diampuni dosanya akan termotivasi, terdorong untuk mengasihi Allahnya yang adalah Sang Pengampun itu. Dia akan mengasihi dengan tulus, menghormati Allah dengan tulus, dan sama sekali takut berbuat dosa, jangan-jangan menyakiti lagi hati Allah. Seperti itu kan. Orang bilang kalau so pernah jatuh di lubang, jangan mau jatuh lagi di lubang yang sama. Jurang dosa itu akan membawa kebinasaan jika tidak ada metanoia, jika tidak ada pertobatan. Karena itu pemazmur menyadari benar bahwa seperti seorang pengawal menanti-nantikan pagi, maka seperti itu juga kerinduan pemazmur. Siapa sih pengawal itu? Yang dimaksud dengan pengawal atau penjaga malam adalah orang yang dipercayakan untuk menjaga tembok kota pada zaman dahulu. Tugas mereka berjaga sepanjang malam dalam gelap, siap untuk menghadapi bahaya atau ancaman, sambil terus menanti terbitnya fajar sebagai tanda keamanan dan kelegaan. Jadi ungkapan kata pagi di situ ungkapan pengharapan bahwa sesungguhnya sesudah malam gelap akan ada pagi, akan ada fajar yang merekah. Dan karena itu pengawal selalu suka kalau boleh somo pagi, karena dia akan terbebas dari tekanan, dari himpitan, dari ancaman, dan dari bahaya. Dan karena itu waktu istirahat sudah dekat. Jiwaku mengharapkan Tuhan, aku menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Jadi memang pemazmur rindu sekali bahwa Tuhan bertindak memberi pengampunan, dan bahwa pemazmur percaya bahwa akan ada terang Tuhan yang datang menyinari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari bagian Alkitab ini kita belajar bahwa sesungguhnya kita harus selalu berseru kepada Tuhan, termasuk membuka hati dan hidup kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Karena masa-masa raya sengsara ini adalah bagian dari kita mau merenung diri, apakah kita benar-benar sudah hidup menurut jalan Tuhan, menurut standar Allah, atau masih menuruti standar dunia, standar manusiawi kita. Ya, nanti ada seorang ayah yang kelihatan mengayomi, tetapi di rumah begitu kasarnya terhadap anak-anak. Betapa tidak punya waktu dia untuk keluarga, dan dianggap itu biasa. Atau jangan-jangan ada pelayan-pelayan Tuhan, apakah pendeta, penatua, diaken, UPK, komisi-komisi kerja,
yang kadangkala khotbahnya sangat menyentuh, pemberitaan firman-Nya sangat mengena, sangat penuh dengan wibawa, suara kerasulan diberitakan, tetapi masih ada kepahitan dalam hidup. Masih ada dosa yang dipelihara. Masih ada dia marah-marah di anggota jemaat. Ini mau berdamai di anggota jemaat. Bahkan mungkin ada yang pelayan dengan pelayan baku gesek satu dengan yang lainnya. Lalu tidak mau mengakui dosa. Masih saja menyembunyikan dosa. Hidup di balik topeng seolah-olah benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Seolah-olah berhikmat, tapi bukan hikmat Tuhan yang diandalkan, namun hikmat manusiawi. Semoga ini menjadi bahan refleksi, evaluasi, dan koreksi bagi kita jemaat. Supaya di minggu-minggu sengsara ini, torang kasih clear, ya saudara-saudara. Kalau masih ada benih-benih kebencian, amarah dan kedengkian serta iri hati yang tersimpan jauh ke dalam hati kita, tapi Tuhan tahu. Manusia mungkin yang tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu minggu-minggu sengsara selama 6 minggu ini juga menjadi kelengkapan bagi kita anggota-anggota sidi jemaat untuk kelak di Jumat Agung ambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Kalau di perjamuan-perjamuan di luar perjamuan Jumat Agung ada kelengkapan yang dilakukan sendiri. Tetapi 6 minggu ini adalah persiapan dan kelengkapan diri kita. Kalau begitu Bapak Ibu, mohonlah jangan alpa selama kita merayakan minggu-minggu sengsara. Oke? Kalau ada yang belum masuk gereja di subuh dan pagi, arahkanlah keluarga-keluarga kita. Ambil bagian, masih ada sesi ketiga. Supaya tidak ada yang bolong. Ya. Karena ini kelengkapan kita sebagai anggota sidi jemaat merayakan Jumat Agung. Kalau orang saudara-saudara yang muslim, orang puasa, tapi bukan cuma sekedar tindakan yang mendatangkan dosa. Nah kalau begitu orang selama minggu sengsara ini jaga baik-baik tuh mulu, pakai rem cakram kalau boleh. Ya, jangan asal melontok kok akhirnya mendukakan hati orang lain, apalagi mendukakan hati Tuhan. Tapi oma di opa dulu bilang, dah minggu sengsara jangan babakalai, jangan basuara goros. Apalagi kalau so pakai toa bataria, istri bataria akang tuh suami, hilang kesaksian. Atau orang tuanya ndak ajak kamari itu anak-anak, mari masuk gereja pikolom. Marada memang tuku mabal dong responding mau bakal trek ngoni jutu pigi. Ya. Padahal kasihan mau masuk gereja kok dapat berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Daripada orang dari luar sana. Datang di rumah Tuhan, ya. Puji Tuhan hari ini Bapak Ibu akan ada pelantikan tim kerja pria Kombapa, tetapi juga panitia percepatan penyelesaian pembangunan aula, TK dan pastori. Kita berharap semua yang akan dilantik hari ini sungguh-sungguh memberi diri secara luar biasa dalam kerja pelayanan yang mulia ini. Bukan cuma sekedar disebut namanya, tapi benar-benar memberi diri, loyalitas tanpa batas. Ada mengaku loh. Jangan cari-cari ini udah di mana.
Damang aku. Udah datang banyak damang aku. Serta kerja lari. Ya. Buktikan keseriusan, ketulusan, keikhlasan kita. Ya. Karena ternyata dengan merespon panggilan Tuhan, Tuhan tahu dan kenal siapa kita, dan Dia menjanjikan harapan-harapan yang mendatangkan masa depan bagi kita. Sebab Tuhan mengenal jerih payah kita dalam pelayanan, pasti tidak akan sia-sia. Selamat bertugas bagi mereka yang akan dilantik sebentar. Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati senantiasa. Amin. Untuk persembahan pujian diundang seluruh jemaat Kolom 7 yang hadir. Selanjutnya persembahan pujian dari lansia jemaat.
Jemaat sekalian, kita akan melantik panitia percepatan pembangunan aula, pastori, dan TK, serta tim kerja Pria Kombapa tahun 2026 di Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Jemaat Yesus Kristus, pada hari ini, panitia percepatan pembangunan aula, pastori, dan TK, serta tim kerja PKB tahun 2026 di Jemaat Ebenezer Bumi Beringin akan dilantik. Sebelum dilantik perlu dipelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang mereka. Pada dasarnya semua di jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus dan yang dilantik sebagai anggota komisi, badan urusan pelayanan, panitia, tim kerja, dan yang diutus. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda, namun semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini secara jelas Rasul Paulus telah menuliskannya dalam Efesus pasal 4 ayat 7, ayat 11 sampai ayat 16. Selanjutnya kita dengar pembacaan surat keputusan. Surat Keputusan nomor 003 SK BPMJ tahun 2026 tentang percepatan pembangunan aula pastori dan taman kanak-kanak Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, membentuk panitia percepatan pembangunan aula, pastori, dan taman kanak-kanak dengan menunjuk anggota jemaat yang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas. Tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan berpedoman pada Alkitab dan Tata Gereja tahun 2021 dan program kerja dan anggaran tahun 2026. Kegiatan yang akan dilaksanakan: penyelesaian pembangunan aula pastori taman kanak-kanak sesuai dengan perencanaan awal. Yang berikut penggalangan dana. Setelah selesai pembangunan aula, panitia membuat laporan kegiatan dan keuangan yang terlebih dahulu diperiksa oleh KPPJ. Panitia bertanggung jawab kepada BPMJ. Dengan keluarnya surat keputusan nomor 003 SK BPMJ tahun 2026. Dengan demikian, surat keputusan nomor 04 tahun 2023 tidak berlaku lagi. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 22 Februari tahun 2026 dan akan berakhir pada tanggal 22 Februari tahun 2027. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin sudah bertanda Ketua Pendeta Adelaida Ice Stin Kuhon Tampi, Sekretaris Penatua Deni Alo. Lampiran surat keputusan tentang pembentukan panitia percepatan pembangunan aula pastori dan taman kanak-kanak Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Ketika nama-nama dibacakan, langsung mengambil tempat di depan. Penanggung jawab Badan Pekerja Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Penasehat Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus, Sarjana Ekonomi. Ibu Ani Fitri Wandriani. Ketua Penatua Franciscus Engelbert Manumpil. Langsung mengambil tempat. Sekretaris Penatua Insinyur
Ronald Card Edward Kalisaran MT. Bendahara Diaken Michael Mamangkei AMD. Anggota Pendeta Henry R. Kuhon MTH. Pendeta John Lee Tumalap, Sarjana Teologia. Penatua Dr. Mercy Lakoy Wanei STK M4. Penatua Merlin Runtuene Rompas SP MSA. Bapak Freli Kaunang ST MT. Bapak Graldi Salim SE. Penatua Gladys Manangkalangi Pangerapan SE MM. Diaken Insinyur Lingkan Dendeng MSI. Diaken Victor Kondoy. Bapak Roni David Richard. Diaken Heni Bander Sangkai SE. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin sudah bertanda. Ketua Pendeta Adelaida Ice Stin Kuhon Tampi STH. Sekretaris Penatua Deni Alo. Surat keputusan yang kedua, surat keputusan nomor 006 SK BPMJ tahun 2026 tentang pembentukan tim kerja Pria Kombapa tahun 2026. Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mempercayakan anggota Pria Kombapa untuk menjalankan tugas tim kerja Pria Kombapa tahun 2026. Tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan berpedoman pada Alkitab dan Tata Gereja tahun 2021. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kegiatan yang akan dilaksanakan: kegiatan pelayanan sinodal, kegiatan pelayanan wilayah, kegiatan pelayanan jemaat. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, panitia bertanggung jawab kepada BPMJ setelah diaudit oleh Komisi Pengawas Perbandaran Jemaat. 6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 22 Februari tahun 2026. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin sudah bertanda Ketua Pendeta Adelaida Ice Stin Kuhon Tampi STH, Sekretaris Penatua Deni Alo. Lampiran surat keputusan. Ketika nama-nama sebentar dibacakan langsung mengambil tempat di depan. Pengarah BPMJ, penanggung jawab Komisi Pria Kombapa Jemaat, Ketua Penatua Ronald Kalisaran, Wakil Ketua Bapak Albert Pangerapan, Sekretaris Bapak Joyke Sigar, Bendahara Bapak James Salim, Seksi Usadana, Penatua Dempsey Salomons, Diaken Victor Kondoy, Bapak Noldi Undap, Bapak Freli Kaunang, Bapak Roni David Richard, Bapak Ivan Umar, Bapak Refli Ukus, Bapak Stephen Kain, Bapak Jiro Lakoy, Bapak Stephen Waluyan, Bapak Beni Montolalo. Seksi perlengkapan, Bapak Henry Van Gobel, Bapak Jeki Runtuene, Bapak Evert Poli, Bapak Ferry Oley, Bapak Berkhard Donsu, Bapak Jamie Kaparang, Bapak Noldi Feki Karaseran. Seksi kesenian, Bapak Christian Rompas, Bapak Graldi Salim, Geri Misa, Bapak Caesar Kembuan, Bapak Hiski Oro, Diaken Jeffer Rompas. Pembantu umum, Bapak Weli Pesik, Bapak Alfred Mengko, Bapak Roni Rotinsulu, Bapak Nofri Darondo, Bapak Hendrikus Mukili, Bapak Reki Anggoman, Bapak Stephen Soleman, Bapak Ari Ponina. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin sudah bertanda
Ketua Pendeta Adelaida I. Celestin Kuhon Tampi STH, Sekretaris Penatua Deni Alo. Demikian surat keputusan telah dibacakan. Jemaat sekalian, di depan kita telah berdiri saudara-saudara yang bersedia untuk dilantik sebagai panitia percepatan pembangunan aula, pastori dan TK, serta tim kerja pria Kombapa tahun 2026 di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, wilayah Manado, Teli. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka saya mempersilakan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksinya pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Apakah saudara-saudara bersedia dilantik menjadi panitia percepatan pembangunan aula, pastori dan TK, serta tim kerja pria kaum bapa tahun 2026 di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, wilayah Manado, Teli? Sebagai pelayan Yesus Kristus saya bertanya, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan menilik, menyertai dan memberkati jawaban saudara-saudara. Amin. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka secara resmi saudara-saudara telah menjadi panitia percepatan pembangunan aula, pastori dan TK serta tim kerja pria Kombapa tahun 2026 di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, wilayah Manado, Teli. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi dan memberkati saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Silakan menghadap ke jemaat dan lakukan pujian bekerja bersama-sama. Menasehati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu, berbuat apa yang baik. Dan kepada seluruh jemaat, saudara-saudara anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang telah dilantik ini dengan sukacita dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerja samalah dengan mereka supaya jemaat ini semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Pak Sek akan menyerahkan SK kepada Ketua Panitia Pembangunan dan Ketua Tim Kerja.
Selamat bertugas, selamat melayani, silakan duduk. Dan Ketua Panitia Pembangunan akan menyampaikan 1-2 kata untuk kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah nats persembahan. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 195 ayat 1 dan 2. Kasih, kecita
pribadi dan keluarga. Sampul syukur pelatihan panitia pembangunan aula tahun 2026 Penatua Merlin A. Rompas, kolom 4. Sampul syukur pribadi Ibu Femi Leni Limbat, kolom 9. Sampul syukur pribadi Bapak Jody Poluakan, kolom 8. Sampul perpuluhan keluarga Usman Tendean, kolom 8. Keluarga Pangerapan Tangkere, kolom 1. Keluarga Tendean Mande, kolom 8. Keluarga Lakoy Wanai, kolom 7. Keluarga Van Gobel Kalalo, kolom 3. Keluarga Van Gobel Monde, kolom 3. Sampul syukur hut Ibu Helmi Renis Saud, kolom 14. Sampul syukur jemaat ke-59 keluarga Pangerapan Tangkere, kolom 1. Keluarga Ibu Femi Limbat, kolom 9. Keluarga Ibu Jane Ponto, kolom 9. Keluarga Rotin Suluk Karambut, kolom 10. Sampul syukur pelantikan Pendeta Heri R. Kuhon MTH, kolom 15. Bapak Ari Polina, kolom 2. Bapak Bernard Donsu, kolom 3. Penatua Ronald Karesaran, kolom 6. Penatua Insinyur Ronald Karesaran Alwat Karesaran MTH, kolom 6. Bapak Weli Pesi, kolom 3. Bapak Freli Kaunang, kolom 1. Bapak Ferli Kaunang, kolom 1. Pendeta John Lee F. Tumelap Esteol, kolom 15. Penatua Franciscus Engelbert Manumpil, kolom 15. Bapak Noldi Feki Kareseran, kolom 8. Bapak Feki Anggoman, kolom 7. Bapak James Salim, kolom 2. Bapak Jemi Kaparang, kolom 15. Bapak Albert Pangemanan, kolom 1. Diaken Insinyur Lingkan Dendeng, kolom 11. Bapak Stephen Kaeng, kolom 14. Diaken Michael Mamangkei, kolom 14. Diaken Heni Bandar Sangkaeng, kolom 6. Bapak Roni David Richard, kolom 12. Penatua Mercy Lakoy Wanai, kolom 3. Bapak Roni Rotin Suluk, kolom 10. Bapak Henrikus Mokili, kolom 9. Penatua Demsi Salomons, kolom 11. Bapak Joyke Sigar, kolom 3. Itulah sampul-sampul yang masuk di saat ini, dan sampul diakonal Minggu Sengsara yang pertama akan dimasukkan ke Warta Keuangan. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama ayat yang ke-4 dan 5. Surga
kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas segala anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Engkau telah menuntun kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih atas berkat-Mu yang terus-menerus mencurahkan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan dan sampul-sampul syukur. Juga ya Tuhan, sampul diakonal Minggu Sengsara yang pertama. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami semua sebagai jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin yang turut memberi berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami di saat ini. Oleh karena itu Tuhan, di saat ini kami mau bermohon Tuhan, Engkau balas berkat yang berlimpah bagi kami semua yang turut memberi sampul-sampul syukur dan persembahan. Kiranya persembahan dan sampul-sampul syukur ini boleh menjadi berkat dan boleh terpakai di dalam pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Beringin. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, saat ini kami akan bacakan daftar hari ulang tahun anggota jemaat secara pribadi dan daftar hari ulang tahun perkawinan dari tanggal 22 Februari sampai 28 Februari 2026 dan jemaat yang dalam keadaan sakit. Daftar hari ulang tahun anggota jemaat. Senin, Bapak Gilbert Benito Kodowati, HUT ke-29, kolom 1. Bapak Ever Ari Polii, HUT ke-43, kolom 2. Bapak Ari Ponina, HUT ke-74, kolom 2. Bapak Marsen Febrianto Takasabare, HUT ke-27, kolom 11. Saudari Felicia Set Dongalemba, HUT ke-23, kolom 13. Ibu Meske Rike Teli Mandei, HUT ke-58, kolom 14. Selasa 24 Februari, Saudari Angelina Margrita Patirani, HUT ke-26, kolom 1. Bapak Ferry Jemilangi, HUT ke-59, kolom 5. Ibu Ana Marce Mewengkang, HUT ke-76, kolom 5. Ibu Sumitra Maria Subianto, HUT ke-57, kolom 6. Bapak Bobby Ivan Fritz Runtukahu, HUT ke-52, kolom 9. Rabu 25 Februari, Ibu Femi Eni Albert, HUT ke-66, kolom 8. Bapak Franky Ivan Tumbage, HUT ke-40, kolom 12. Saudara Verhel Niki Mekel, HUT ke-18, kolom 13. Kamis 26 Februari, Ibu Adelina Bateria, HUT ke-36, kolom 1. Saudara Febrian David Koyo, HUT ke-28, kolom 3. Ibu Nice Lumano, HUT ke-78, kolom 11. Penetua Welmince Umbo, HUT ke-69, kolom 13. Jumat 27 Februari, Ibu Vivian Rasubala, HUT ke-44, kolom 4. Bapak Eldat Nesia, HUT ke-78, kolom 4. Bapak Franz Edwin Anpo, HUT ke-50, kolom 6. Saudari Stefania Tesalonika Valencia Yunus, HUT ke-25, kolom 9. Ibu Kori Femi Ohi, HUT ke-53, kolom 10. Sabtu 28 Februari, Saudara Rofdi Farito Kela, HUT ke-41, kolom 7. Dan kawinan Minggu 22 Februari, keluarga Supit Mangangawe, HUT ke-13, kolom 14. Senin 23 Februari, keluarga Mamangke Pusung, HUT ke-14, kolom 14.
dan jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Joyce Supit Waluyan, kolom 1 dalam masa pemulihan dari sakit, Bapak Jimmy Rincap, kolom 2 yang dirawat di Rumah Sakit Walter Monginsidi, Saudara Luis Korua, kolom 6 yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, dan juga jemaat-jemaat yang tidak dapat disebutkan dalam keadaan sakit dan pemulihan yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Demikian yang juga merupakan bagian dari pokok-pokok doa. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di awal perjalanan minggu sengsara ini, kami datang kepadamu dari jurang yang dalam. Kami menyadari dosa dan kelemahan kami, sehingga putramu Yesus menempuh jalan penderitaan. Kami bersyukur karena ada pengampunan dan kasih setia melalui penderitaan Kristus yang membuka jalan penebusan bagi kami manusia. Kami berdoa kiranya kami dikuatkan, dimampukan dan disanggupkan untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam terang firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh memaknai perayaan-perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus, mulai dari Minggu Sengsara pertama sampai Minggu Sengsara ke-6. Kami berdoa ya Bapa, untuk semua yang telah bertugas hari ini, BPMJ Penatua Jeffrey Salilo, pendamping Kadim Penatua Herli Marentek, Diaken Agustin Wointang Asa, pelayan-pelayan khusus yang bertugas, tapi juga pujian kolom 10, kolom 7 dan lansia jemaat. Pemain keyboard, kantoria dan operator LED, semua ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan menghadirkan petugas dari RRI Manado untuk meliput dan menyiarkan langsung persekutuan beribadah di Minggu Sengsara pertama ini. Kami berdoa untuk panitia percepatan penyelesaian pembangunan aula, pastori dan TK, serta tim kerja pria Kombapa di tahun 2026 yang baru saja dilantik. Kami mohon hikmat marifat sorgawi daripadamu, agar mereka yang dipercayakan untuk mengemban panggilan mulia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, sehingga mereka memberi diri melayani Tuhan dengan rajin, tekun dan ulet, sehingga apa yang dipercayakan kepada mereka dapat terlaksana dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Sehat-sehatkan mereka Tuhan, supaya apa yang hendak mereka kerjakan semuanya boleh sukses dan berhasil. Engkau menolong dan menopang semua jemaat yang dengan penuh sukacita ambil bagian dalam persekutuan yang beribadah pagi ini. Kiranya rahmat, berkat dan anugerah-Mu sungguh mengalir luar biasa bagi semua jemaat ataupun para tamu yang boleh beribadah bersama. Kami yakin masa depan kami selalu ada dan harapan-harapan kami tidak akan pernah hilang. Kau memberi kekuatan, kemampuan dan hikmat bagi kami untuk mengerjakan kerja tanggung jawab pengabdian perjuangan hidup kami. Kami yakin Engkau memberkati berkelimpahan, sehingga tidak ada di antara kami yang hidup terpuruk, dan kami tetap terus maju dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Kami yakin Tuhan memberkati kami untuk terus jadi berkat. Kami berdoa untuk
mereka yang berhari ulang tahun, baik secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Bapa menguduskan sukacita mereka, beri umur panjang, tahun-tahun hidup ditambah, supaya mereka makin bersemangat, punya motivasi dan inovasi baru, mengerjakan panggilan mereka sesuai dengan fungsi, peran, dan kapasitas masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena sakit, baik yang di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkau adalah dokter ajaib, tabib yang heran, yang sangat mengerti dan peduli dengan gumul sakit yang mereka alami. Lawatlah mereka dalam kasih-Mu Tuhan, supaya mereka yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan untuk terus bersemangat menjalani hidup, karena Engkau penolong sejati dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, termasuk pemerintah di Sulawesi Utara, Gubernur Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus, Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkai, dan semua jajaran pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara diberkati secara luar biasa. Juga pemerintah di Kota Manado, di Kecamatan Wenang, bahkan di Kelurahan Bubi Beringin, termasuk kepala-kepala lingkungan, ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berjalan dan melangkah bersama Tuhan. Semoga kami terus dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang rela menjalani jalan Via Dolorosa sampai mati di kayu salib untuk memberi jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Kami akan mengakhiri doa syukur ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan, maka atas nama Badan Pekerja menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Adelaide Kuhon Tampi MTH dan pendamping Kadim Penatua Harli Marentek dan Yaken Agustino Wintana Asa yang telah memimpin pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh pendukung ibadah, organis Saudara Amadius Rawis, LCD Saudara Ando Tendean, Kantoris Saudari Monik Palit dan Jacqueline Tambuhun, serta terima kasih kepada puji-pujian kolom 10 dan kolom 7 serta lansia jemaat. Disampaikan pula terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah memancarkan secara luas ibadah pagi hari ini. Terima kasih pula kepada pelayan khusus Rayon 2 yang telah melayani ibadah pagi hari ini, serta seluruh jemaat yang telah mengambil bagian pada sesi yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cepat diundang berdiri, kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan, kita lakukan. Selalu kurasakan di
akhir hidupku. Saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Ibadah selesai.